Apakah Nabi Khidir putra seorang raja? Nabi Khidir, sebuah riwayat menceritakan Khidir adalah anak seorang raja yang agung, namun lahir di sebuah gua. Masa kecil Nabi Khidir penuh misteri. Ada yang bilang Nabi Khidir adalah putra raja yang bijaksana. Namun ada yang meriwayatkan bahwa Khidir lahir di dalam gua saat ibunya sedang mengembara. Ia disusui dengan susu kambing. Sebuah riwayat menyebutkan, saat Rasulullah mikraj ke langit dengan menunggang punggung burak bersama sahabatnya, malaikat Jibril yang tiba-tiba ia mencium bau yang harum semerbak. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" Jibril menjawab, "Bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu. Ia adalah raja yang punya riwayat menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak yaitu Khidir." Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan Al-Khatsami dalam kitab At-Ta'rif menyatakan, Khidir adalah putra seorang raja bernama Amiyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Ish ibnu Ishaq. Ibunya adalah Al-Ha, seorang putri raja bernama Faris. Mahmud Ash-Shafrawi dalam bukunya berjudul Khidir, Nabi Misterius, Penguasa Samudra yang berjalan secepat kilat, juga menyampaikan riwayat lain menyebut bahwa ayah Nabi Khidir bernama Balkan, seorang raja Persia. Sementara itu, ibu yang melahirkannya mempunyai nama Al-Ha binti Faris. Menurut Mahmud, terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari Ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal ibunya Khidir, tulis Mahmud, beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran kaum Hawa pada umumnya. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan ketika sedang hamil tua sekalipun, ia masih sering melakukan pengembaraan. Pada saat tiba waktunya Khidir akan dilahirkan, beliau masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Konon, Khidir pun harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit, jauh dari kehidupan manusia dan sanak keluarga, yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya, ujar Mahmud. Naas bagi ibu Nabi Khidir. Belum lama melahirkan, para penyamun datang memasuki gua tersebut. Khidir pun harus terpisah dengan ibunya. Konon seketika itu juga jejak Khidir menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan bahwa kemungkinan ibu Khidir terbunuh oleh kalangan penyamun tersebut. Khidir yang masih bayi itu diselamatkan dan dipelihara oleh seorang penggembala kambing. Banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi, karena terpisah dari ibu kandungnya, Khidir disusui dengan susu kambing, tulis Mahmud. Muhammad bin Iyas Al-Hanafi dalam kitabnya Badai'u Adz-Zuhur fi Waqai'i Ad-Dohar menceritakan, Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ibunya memberikan susu segar kambing setiap hari ketika Khidir masih bayi. Kemudian, Khidir diambil anak oleh seorang penggembala dan dididik sampai menginjak dewasa. Masa kecil Nabi Khidir penuh misteri. Ada yang bilang Nabi Khidir adalah putra raja yang bijaksana. Namun, ada yang meriwayatkan bahwa Khidir lahir di dalam gua saat ibunya sedang mengembara. Ia disusui dengan susu kambing. Sebuah riwayat menyebutkan saat Rasulullah mikraj ke langit dengan menunggang punggung burak bersama sahabatnya, malaikat Jibril tiba-tiba ia mencium bau yang harum semerbak. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" Jibril menjawab, "Bau ini berasal dari seorang raja pada zaman dulu. Ia adalah raja yang punya riwayat menakjubkan pada masanya. Dan dia hanya memiliki seorang anak yaitu Khidir." Abu Al-Qasim Abdullah bin Hasan Al-Khatsami dalam kitab At-Ta'rif menyatakan, Khidir adalah putra seorang raja bernama Amiyal. Raja ini merupakan putra dari Al-Ish ibnu Ishaq. Ibunya adalah Al-Ha, seorang putri raja bernama Faris. Mahmud Ash-Shafrawi dalam bukunya berjudul Khidir As-Nabi Misterius, Penguasa Samudra yang berlabasan secepat kilat, juga menyampaikan riwayat lain menyebut bahwa ayah Nabi Khidir bernama Balkan, seorang raja Persia. Sementara itu, ibu yang melahirkannya dia mempunyai nama Al-Ha binti Faris. Menurut Mahmud, terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari Ibu Iskandar Zulkarnain. Perihal ibunya Khidir, tulis Mahmud, beliau adalah seorang perempuan yang memiliki kesenangan yang tidak lazim menurut ukuran kaum Hawa pada umumnya. Beliau digambarkan sebagai sosok wanita yang senang mengembara. Bahkan ketika sedang hamil tua sekalipun, ia masih sering melakukan pengembaraan. Pada saat tiba waktunya Khidir akan dilahirkan, beliau masih berada di tengah-tengah masa pengembaraannya. Konon,
Khidir pun harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit, jauh dari kehidupan manusia dan sanak keluarga yang dapat membimbing dan membantu kelahirannya, ujar Mahmud. Nas bagi ibu Nabi Khidir. Belum lama melahirkan, para penyamun datang memasuki gua tersebut. Khidir pun harus terpisah dengan ibunya. Konon, seketika itu juga jejak Khidir menghilang dan lenyap. Sebagian keterangan menjelaskan bahwa kemungkinan ibu Khidir terbunuh oleh kalangan penyamun tersebut. Khidir yang masih bayi itu diselamatkan dan dipelihara oleh seorang penggembala kambing. Banyak yang menyimpulkan bahwa pada saat masih bayi, karena terpisah dari ibu kandungnya, Khidir disusui dengan susu kambing, tulis Mahmud. Muhammad bin Iyas al-Hanafi dalam kitabnya Badai'u adz-Zuhur fi Waqai'i ad-Duhar menceritakan, Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ibunya memberikan susu segar kambing setiap hari ketika Khidir masih bayi. Kemudian, Khidir diambil anak oleh seorang penggembala dan dididik sampai menginjak dewasa. Dia ditumbuh menjadi anak cerdas dalam hal tulis dan membaca. Syuhuf, lembaran-lembaran, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi dalam kitabnya Qashash al-Anbiya menyebutkan nama asli Khidir adalah Balya bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfakhsad bin Sam bin Nuh. Silsilah nama ini berasal dari pendapat Ibnu Abbas. Menurut pendapat Ibnu Ishaq, dia adalah putra Al-Ish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Sebuah riwayat mengatakan, ayah Khidir adalah seorang raja yang agung. Untuk urusan pendidikan putranya, raja menyerahkan putranya kepada seorang pendidik. Sayang, Khidir ternyata tidak berkenan dengan guru yang ditunjuk ayahnya. Di antara istana dan rumah sang pendidik hidup seorang ahli ibadah. Setiap kali Khidir berangkat ke rumah si pendidik, ia selalu melewati rumah ahli ibadah tersebut. Perilaku ahli ibadah tersebut memikat hatinya. Khidir pun memilih si ahli ibadah menjadi gurunya. Ia amat rajin menghadiri majelis ahli ibadah itu. Ketika Khidir tidak datang menghadiri rumah sang pendidik yang ditunjuk ayahnya, sang pendidik mengira Khidir sedang berada di istana. Sementara raja mengira putranya sedang belajar kepada guru yang ditunjuknya. Hal itu berlangsung sampai Khidir menginjak dewasa dan ia menguasai seluruh pengetahuan serta cara ibadah dari si ahli ibadah. Sementara itu, menurut pendapat Ibnu Ishaq, ayah Khidir bernama Amiyal. Suatu hari, Amiyal mencari seorang penulis profesional untuk menuliskan kembali suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Syis. Berdatanganlah sekelompok penulis menghadapnya. Di antara para penulis tersebut terdapat Khidir, putranya. Saat itu raja tidak menduga bahwa di situ ada putranya. Ketika tulisan-tulisan mereka selesai dan dihaturkan kepadanya, raja terkesan dengan salah satu tulisan. Raja mencari tahu siapa gerangan penulis tersebut. Raja tidak menyangka ternyata penulis tadi adalah putranya sendiri. Ia pun bangkit dan merangkulnya. Mengapa beliau dijuluki Khidir? Dalam kitab Syahihain, Bukhari dan Muslim, dijelaskan tentang asal-usul penamaan Khidir. Suatu ketika ia duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang ia duduki berguncang. Warna dari bawah lalu berubah menjadi hijau, khadra. Pendapat ini pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, menukil perkataan dari gurunya, bernama Abdullah bin Mubarak, seorang yang kuat argumentasinya. Kitab Az-Zahrun Nadir juga mengungkap pendapat Imam Ahmad dengan redaksi sebagai berikut. Kami mendapatkan kisah dari Abdur Razzaq, ia beritahu kisah Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah, bahwasanya dinamakan Khidir karena ia duduk di atas farwah, kemudian tanah itu berguncang dari bawah dan berubah menjadi hijau. Dalam kisah ini, farwah diartikan rumput kering berwarna putih. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga melengkapi karyanya dengan sejumlah dalil-dalil dari Al-Quran tentang kenabian Khidir. Ia mengutip surat Al-Kahfi ayat 18 dan ayat ke-81, yang artinya, dan tidaklah aku melakukannya karena kemauanku sendiri. Secara tekstual, ayat ini bisa dipahami bahwa Nabi Khidir melakukannya karena perintah Allah. Perintah itu sampai kepadanya tanpa perantara. Ada pula kemungkinan lain bahwa perintah itu disampaikan melalui perantara nabi lain yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingkari pendapat ini. Kitab ini juga dilengkapi dengan pendapat seorang sejarawan Muslim terkenal bernama Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya. Ia berpendapat bahwa Nabi Khidir termasuk orang yang hidup di zaman Raja Afridun, salah satu raja Persia. Selain mengupas tentang asal mula Nabi Khidir, kitab Az-Zahru An-Nadhir fi Nabai Al-Khadir juga mengungkap sejumlah lainnya yang berkaitan dengan Nabi Khidir, seperti kisahnya dengan selain Nabi Musa,
dan nasihat-nasihat dan ungkapan dari Nabi Khidir. Wallahu alam bissawab.